Cinta itu harusnya tumbuh dari hati. Tapi kenapa aku jatuh cinta dalam waktu semalam? Seolah jiwaku diikat tali tak terlihat. Namaku Alex. Usia 32 tahun. Pekerjaan biasa saja. Karyawan gudang di Jakarta. Aku bukan pria tampan atau kaya. Tapi entah kenapa, dalam waktu kurang dari 2 minggu, aku menikah dengan Disa, perempuan cantik, pendiam, dan misterius yang bahkan belum terlalu kukenal. Awalnya semua terasa seperti mimpi. Disa begitu perhatian. Bahkan keluarganya, terutama adiknya, Una, sangat menyambutku hangat. Tapi ada satu yang mengganjal. Adit, sahabatku, pernah memperingatkan. Bro, lo sadar gak sih sejak dekat sama Disa, lo jadi beda. Kayak orang lupa dunia. Aku cuma tertawa saat itu. Tapi jujur, aku mulai merasa aneh sejak malam pertama kami menikah. Saat itu aku terbangun tengah malam dan melihat Disa duduk di ujung ranjang. Wajahnya tertutup rambut panjangnya. Seperti sedang berbicara dengan sesuatu dalam bahasa yang tak kupahami. Aku pikir itu hanya mimpi. Tapi mimpi itu datang lagi. Dan lagi. Dan satu hal yang tak bisa kupungkiri. Aku mencintainya tanpa alasan. Bahkan ketika logikaku berteriak, hatiku tetap ingin bersamanya. Sekarang, aku mulai bertanya, apakah aku benar-benar jatuh cinta? Atau sedang dijerat sesuatu yang lebih gelap dari cinta? Sejak malam itu, setiap tidurku seperti dicekik. Dan aku tak tahu mana mimpi, mana kenyataan. 3 hari setelah menikah, tubuhku mulai terasa aneh. Saat bangun pagi, leherku terasa berat, seperti dicekik semalaman. Kadang aku juga terbangun tengah malam dengan keringat dingin, dan melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Tapi anehnya, aku tak bisa bergerak. Tubuhku seolah terkunci. Setiap pagi, Disa tetap bersikap manis. Terlalu manis malah. Tapi aku sering melihat dia mengendap keluar rumah jam 2 atau 3 dini hari. Saat kutanya, dia hanya menjawab, "Cuma cari udara malam, biar tenang." Tapi aku tahu, itu bukan udara yang dicari. Adit makin sering mengingatkanku. "Lex, lo tahu nggak waktu akad? Disa nggak pernah jawab ijab kabul langsung. Kayak ada jeda kosong. Kayak dia ngerespon suara yang nggak kelihatan." Aku mulai mengingat-ingat. Benar juga. Saat ijab kabul berlangsung, matanya sempat kosong selama beberapa detik sebelum menjawab. Dan yang paling mengganggu, Una, adik Disa, pernah memelukku diam-diam dan berbisik, "Kak Alex, hati-hati ya. Kak Disa bukan kayak dulu lagi." "Apa maksudmu?" "Dia sekarang bukan sendiri." Perkataan Una itu membekas di otakku. Apa maksudnya Disa bukan sendiri? Siapa yang bersama dia? Dan malam itu, aku benar-benar melihat sosok bayangan duduk di meja makan. Tubuhnya gelap, matanya merah menyala, dan seolah menatap langsung ke arahku. Saat aku berteriak, Disa datang dari dapur dengan ekspresi datar. "Kamu kenapa sih? Halusinasi terus," katanya sambil mengusap punggungku. Tapi tangannya dingin. Terlalu dingin seperti tangan mayat. Aku tahu, aku tidak sedang sakit. Aku sedang dijerat sesuatu. Sesuatu yang tak bisa dilihat manusia biasa. Aku pikir aku jatuh cinta karena takdir, tapi ternyata, takdirku telah dicuri oleh kekuatan gelap yang membelenggu hatiku. Akhirnya aku tak tahan. Setiap malam dihantui bayangan. Tubuh lemas, pikiran kacau. Aku merasa seperti boneka hidup. Bernafas tapi tidak bebas. Maka aku cerita pada Adit, dan dia langsung mengajakku menemui seseorang, Ustaz Harun, ahli ruqyah dan penyembuh spiritual. Setelah mendengarkan ceritaku, Ustaz Harun menatap tajam dan berkata, "Kamu bukan mencintai istrimu. Kamu dipaksa untuk mencintainya. Itu ilmu pelet yang sangat kuat. Digunakan lewat buhul jin. Pelet jenis ini akan hancur hanya kalau kamu sadar dan benar-benar berniat lepas." Darahku dingin seketika. Tapi semua mulai masuk akal. Beberapa hari kemudian, Bu Lilis, tetangga sebelah rumah, memanggilku diam-diam. "Mas Alex, maaf saya baru berani ngomong. Waktu sebelum nikah,
Saya lihat Una dan ibunya Disa datang ke rumah dukun di pinggir kebun bambu malam-malam. Saya kira cuma ke orang pintar, tapi waktu saya intip, mereka bawa kain putih dan boneka dari jerami. Aku lemas. Pelet itu benar-benar nyata. Tapi siapa pelakunya? Disa? Ibunya? Atau malah ada yang lain? Malamnya, aku coba menyentuh bantal tidur Disa yang selalu ia bawa kemanapun, bahkan kalau pergi ke rumah orang tuanya. Dan ketika ku buka resleting kecil di dalam bantal itu, aku menemukan benda kecil berlendir berisi rambut, potongan kuku, dan secari kertas bertuliskan huruf-huruf Arab yang terbalik. Aku muntah seketika. Dan sejak malam itu, untuk pertama kalinya aku melihat Disa tidur dengan mata terbuka, menatap ke langit-langit sambil tersenyum. Sayang, jangan kemana-mana ya. Kalau kamu pergi, aku nggak bisa jamin kamu bakal tetap hidup. Setelah semua bukti terbuka, aku memberanikan diri berbicara pada Disa. Aku tahu tentang bantal itu, tentang rambut dan kertas itu. Aku tahu semua ini bukan cinta. Berhenti, Alex. Wajahnya dingin. Kalau kamu pergi, kamu gak akan pulang dalam keadaan utuh. Tapi tekadku bulat. Dengan bantuan Ustaz Harun, aku mulai proses ruqyah dan melepas diri dari pengaruh pelet. Setiap kali ayat-ayat suci dibacakan, tubuhku gemetar hebat, dan dalam mimpi, aku melihat sosok wanita tua menyeretku ke kuburan basah. Wanita itu ternyata adalah Busri, ibu kandung Disa, adalah dukun sekaligus pemilik buhul ilmu hitam. Tak lama setelah ruqyah selesai, aku menyatakan ingin bercerai. Disa menangis hebat, tapi air matanya terasa palsu. Bukan karena sedih kehilangan suami, tapi karena kehilangan kendali. 3 hari setelah aku pergi dari rumah itu, teror dimulai. Aku mengalami mimpi buruk tiap malam. Kulit tubuhku melepuh tanpa sebab, seperti terbakar dari dalam. Rumah kontrakanku bau anyir dan amis. Adit pun ikut jadi korban. Ibunya mendadak stroke setelah seekor burung gagak jatuh mati di depan rumahnya. Ustaz Harun mengonfirmasi. Mereka tidak terima. Sekarang kamu bukan cuma target pelet, tapi korban santet balasan. Dan ini bukan santet sembarangan. Ini pakai tumbal. Suatu malam, aku mendengar ketukan di pintu. Saat ku buka, tak ada siapa-siapa. Tapi di depan pintu ada boneka jerami dengan darah kering di kepalanya, dan paku tertancap di bagian dada. Pagi harinya, aku muntah darah. Tubuhku makin lemah. Makanan terasa pahit. Air putih pun berasa darah. Setiap malam aku bermimpi didatangi Disa dalam wujud mengerikan. Wajahnya penuh belatung, matanya hitam pekat, dan ia duduk di dadaku sambil berkata, "Kamu milikku. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bahkan Allah." Adit menyeretku kembali ke rumah Ustaz Harun. Setelah melihat kondisiku, Ustaz hanya berkata satu hal. "Kita harus mulai ruqyah besar malam ini. Kalau tidak, nyawamu bisa diambil sebelum subuh." Ruqyah pun dimulai. Aku dibaringkan di ruang sederhana, dikelilingi ayat suci yang terus dibacakan. Tapi di tengah ruqyah, tubuhku kejang hebat. Suaraku berubah. Aku menjerit dalam suara yang bukan milikku. Dari mulutku keluar darah kental berbau busuk. Dan tiba-tiba aku melihat Busri berdiri di jendela. Dia tidak datang sendiri. Di belakangnya, sosok hitam tinggi tanpa wajah berdiri, menggenggam sebuah keris. Tiba-tiba ruangan menjadi gelap. Lampu padam. Ustaz Harun tetap melantunkan ayat dengan keras. Dan dalam bayang gelap itu, aku melihat Una datang membawa sesuatu. Ini kalung kakakku waktu kecil. Dia dulu baik, sebelum ikut ibu ke tempat itu. Dengan kalung itu, Ustaz Harun membuat buhul terakhir di tubuhku terbakar. Aku menjerit keras, dan ketika sadar, tubuhku penuh bekas luka seperti tersayat-sayat. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Busri ditemukan tewas di rumahnya. Tubuhnya hangus, tapi tak ada satupun bagian rumah yang terbakar. Wajahnya membeku dalam senyuman menyeramkan. Dan Disa menghilang tanpa jejak. Namun malamnya, saat aku bersyukur masih hidup, aku bermimpi lagi. Dalam mimpi itu,
Aku berdiri di pemakaman dan Disa memanggil dari dalam tanah. Kamu pikir semua ini selesai, Lex? Belum. Aku masih di sini bersamamu. Setelah malam rukyah besar dan kabar kematian Busri, aku tak lagi dihantui teror secara langsung. Tapi luka di tubuhku belum sepenuhnya sembuh. Dan luka di hatiku, bahkan lebih dalam. Selama ini aku pikir aku hanya korban. Tapi aku sadar, aku juga telah lalai. Aku menikah tanpa istiharah. Aku mencintai tanpa bertanya pada Allah. Aku hidup hanya ikut arus, tanpa benar-benar tahu arah. Mas Alex, kata Ustaz Harun di suatu pagi, kadang Allah membiarkan kita jatuh ke lubang terdalam. Bukan karena Allah membenci kita, tapi karena hanya dari dasar jurang, kita bisa menatap langit dengan sungguh-sungguh. Aku menangis hari itu. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menangis bukan karena takut, tapi karena rindu. Rindu pada ketenangan yang hanya bisa didapat saat hati ini kembali padanya. Beberapa bulan kemudian, aku kembali bekerja seperti biasa. Aku juga mulai belajar mengaji lagi bersama Adit di masjid dekat rumah. Setiap malam, aku bangun untuk sholat tahajud. Luka-luka fisik di tubuhku perlahan sembuh. Tapi yang lebih penting, hatiku pulih. Una kini tinggal bersama bibinya di luar kota. Sebelum berpisah, dia hanya berkata, "Terima kasih karena sudah mencoba menyelamatkan kakakku." Meski dia memilih jalannya sendiri. Tentang Disa, dia masih hilang, tak ditemukan dimanapun. Tapi kadang, aku merasa dia masih melihatku dari balik gelap. Namun sekarang aku tak takut, karena aku tahu, selagi aku bersama Allah, tak ada ilmu sekuat perlindungan darinya. Jangan pernah menyepelekan doa. Jangan pernah memulai apapun, termasuk cinta, tanpa izin darinya. Karena bila cinta datang dari setan, maka akhir pun akan berlumur darah dan tangis.